Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Minggu Prapaskah Kedua, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 2 dan 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah kedua. Bacaan Injil hari ini menampilkan kisah tentang Yesus yang menampakkan kemuliaan di atas gunung di depan mata ketiga rasulnya, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Diceritakan bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor merupakan kejadian yang sangat langka. Tidak cuma peristiwanya yang langka, namun mereka yang memiliki untuk kesempatan menyaksikan peristiwa itu hanya ketiga murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dari peristiwa tersebut, ketiga murid Yesus ini dengan mata kepala sendiri diperkenankan oleh Allah Bapa di surga untuk melihat dan mengalami siapa Yesus yang sesungguhnya. Di atas Gunung Tabor, Yesus menampilkan diri sebagai Tuhan dan Allah. Sebagai Tuhan dan Allah, Yesus mampu berbicara dan bertemu dengan orang-orang kudus yang sudah meninggal ratusan tahun sebelumnya, khususnya Musa dan Elia. Maka kita diajak untuk kembali ke masa lalu di mana Musa dan Elia pernah bertemu dengan Allah di atas gunung. Dan kita tahu bahwa ratusan tahun sebelumnya Musa yang dipilih Allah juga telah bertemu dengan Allah yang memberikan 2 loh batu di atas Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Demikian pula dengan Elia yang pernah bertemu dengan Allah di Gunung Horeb.
Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus menampakkan kemuliaannya ditampilkan di masa Prapaskah hendak memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa sengsara mendahului kemuliaan. Yesus menampakkan kemuliaannya hanya kepada 3 orang muridnya di Gunung Tabor. Di dalam kitab suci, gunung atau bukit mempunyai arti yang mendalam. Kita menemukan gunung lain di dalam kitab suci seperti Nebo, Karmel, Sion, Bukit Zaitun, Kalvari maupun Golgota. Gunung-gunung itu dipakai untuk menggambarkan pertemuan Allah dengan umatnya dan munculnya Musa dan Elia, 2 tokoh yang sangat besar, menambah keagungan dan kemuliaan dari peristiwa tersebut. Dapat kita katakan bahwa Petrus, Yohanes dan Yakobus mewakili umat perjanjian baru yang melihat secara langsung kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Sementara Musa dan Elia mewakili umat perjanjian lama yang juga secara langsung melihat kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Selain itu, Elia kiranya mewakili para nabi yang bernubuat tentang kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Sedangkan Musa mewakili kitab Taurat yang jadi dasar pewartaan tentang kedatangan Yesus. Saudara-saudari terkasih, berkaitan dengan pengalamannya di Gunung Tabor, Rasul Petrus memberikan sebuah kesaksian dengan sangat jelas untuk memberi kekuatan dan harapan kepada pengikut Yesus. Dalam surat Petrus yang kedua bab 1 ayat 16 sampai 19, Rasul Petrus menegaskan, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.' Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Yesus di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Apakah kita sudah mengalami kemuliaan Allah tidak hanya melalui hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang buruk, termasuk penderitaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berubah rupa di atas Gunung Tabor. Ajarilah kami menyadari bahwa kemuliaan-Mu kami alami tidak hanya terjadi lewat kesuksesan dan kebahagiaan, tetapi juga lewat kegagalan dan penderitaan, seperti Engkau sendiri
mengakhiri hidupmu di kayu salib. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.